Terakhir kasus ini, Kang Jajang. Kasus yang sekarang lagi viral nih. Misalnya saya sebut nama misalnya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat bilang, kurang tepat itu kalau 1 ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor kambing itu bisa untuk sekeluarga. Dia bilang begitu. Hadisnya apa? Ini Nabi SAW itu kalau dia hadisnya pakai doa bahwa Nabi SAW berdoa, ya Allah ini dariku dan keluargaku dan umatku yang belum bisa berkurban. Dariku dan keluargaku. Nah, hadis ini kemudian dianggap sebagai dalil atau hujah bahwa boleh menyembelih seekor kambing kurban untuk sekeluarga. Padahal hadis itu atau yang senada dengan hadis itu yaitu dohan Nabi SAW kabsyaini amlahaini, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing kibas yang besar-besar, yang cantik-cantik, 1 untuk dirinya dan keluarganya, 1 untuk umatnya. Yang mempraktikkan hadis itu cuma 2 orang sahabat. Siapa itu? Anas bin Malik dan Utsman bin Maz'un. Sehingga apa? Yang menjadi sunnah itu adalah yang 1 ekor kambing 1 orang. Bukan 1 ekor kambing. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Ada hadisnya? Ada. Tapi apakah itu sunnah? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Saya mengundang dosen Usuluddin juga nih, Dr. Muhammad Rifki Al-Fath. Rifki Muhammad Fathi. Rifki Muhammad Fathi. Rifki Muhammad Fathi. Kemarin ujiannya tahun ini apa? Tahun 2020 awal. 2020 ya. 2020, apa judulnya lengkapnya? Kontestasi nalar dalam periwayatan dan kodifikasi hadis. Oke. Kontestasi nalar dalam periwayatan dan kodifikasi hadis. Ahli tentang hadis, tentang sunnah. Dia juga sering ceramah ya. Kiai dia tuh. Kiai. Ini alumni Buntet, terus ke Krapyak ya. Betul. Di Buntet berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Sanawiyah. Junior saya di Buntet. Betul. Kemudian dia pindah ke Krapyak. Krapyak berapa tahun? Krapyak 12. Masya Allah. 12 tahun? Sekitar 12 Lulusan tahun. UIN Jogja? UIN Jogja. Jurusan apa di sana? Tafsir hadis. Tafsir hadis. Ya. Balik lagi ke sini ya? Balik lagi ke sini. sini. Aslinya orang mana sih? Kalau bapak dari Pekalongan, ibu Lampung. Terus 5 bersaudara, cuma saya yang lahir Pekalongan, yang lahir Lampung, dan lahir Jakarta. Oke, tapi selama ini tinggal di Jakarta. Jakarta. Kecil di Jamiat Khair Tanah Abang. Oke. Sekarang tinggal di Pamulang. Pamulang ya. 12 tahun di Krapyak ya. Kelotok dong ya. Dapat istri orang sana ya? Alhamdulillah. Sampai keluarga Krapyak? Iya, alhamdulillah. Jadi dapat untungnya 2. Dapat untung 2. Dapat untung 2. Dapat ilmu dan dapat istri. Di Buntet tahun berapa? Di Buntet itu 88 sampai 90. 90. Iya. Saya 86 udah keluar. Iya, nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Kita ketemunya di sini ya. Betul. Saya juga baru tahu ini alumni Buntet. Kita satu sanad. Satu sanad. Saya di Kiai Anwaruddin. Ya. Kang Jajang di Kiai Nasir. Ya. Kiai Nasir dan Kiai Anwar kan kakak beradik. Ya. Putranya Kiai Sama-sama Ahmad Zahid. alumni Sarang ya. Ya, sama-sama alumni Sarang. Saya 86 selesai pulang ke Ciputat. Lanjut Ciputat. Coba Ustadz, ceritakan itu riset Anda nih apa aja selama ini, minat, ketertarikan apa tentang apa? Kalau secara spesifik memang bicara tentang problem di seputar hadis. Itu ada 3 problem utama menurut saya. 1 problem otoritas, yang kedua problem otentisitas, dan yang ketiga problem praktik dan pemahaman dan praktik. Otoritas, otentisitas, dan praktik dan pemahaman. Iya, praktik atau pemahaman itu jadi 1. Otoritas apa?
Problem otoritas itu problem siapa sih yang punya kuasa untuk meriwayatkan hadis, untuk memahami hadis, menyampaikan hadis dan seterusnya. Yang ternyata di generasi awal itu hanya segelintir orang yang punya otoritas itu. Misalnya di saat Nabi masih ada, itu tidak semua sahabat meriwayatkan hadis. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar, beliau menetapkan satu kebijakan pembatasan periwayatan hadis. Jadi kalimatnya secara spesifik verbatim saya kutip, innakum tuhadditsuna an Rasulillah. Fakhtalafu, kemudian fala tuhadditsu an Rasulillahi syai'an. Kamu tuh banyak ngomongin hadis dari Rasulullah, terus kamu berbeda pendapat. Maka hentikan. Dan kebijakan itu kemudian dilanjutkan oleh Umar. Sampai Umar itu pernah membuntuti beberapa sahabat yang ingin bepergian, lalu ketika ditanya, tahu nggak kamu kenapa saya menemani kalian bepergian? Ya kata sahabat yang lain, ya kita senang saja dibersamai oleh Amirul Mukminin. Enggak, saya khawatir kalian nanti akan banyak meriwayatkan hadis. Jawidu Al-Quran. Udah kamu Al-Quran saja. Wa aqillur riwayah, sedikitkan riwayah. Kalau kamu tetap di jalan ini, umdu ana syarikukum. Kalau kamu tetap begini, artinya menyedikitkan riwayat, saya ada bersama kalian. Tapi kalau kamu tetap meriwayatkan hadis banyak, kamu berhadapan-hadapan dengan saya. Itu yang saya maksud dengan otoritas. Nah, kemudian berlanjut ke setelah Umar wafat, Abu Hurairah kemudian bebas meriwayatkan hadis sejumlah sahabat. Maka otoritas pindah ke tangan sahabat yang tadinya ada di tangan penguasa, pindah ke tangan individu-individu, sehingga semua orang bebas meriwayatkan apa saja. Nah, itu kemudian tidak di sisi kodifikasinya ternyata tidak menemukan momentumnya. Kitab hadis generasi awal itu disebut musannaf. Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dalam sejumlah penelitian, termasuk penelitiannya Motsky misalnya, atau yang saya juga baca sendiri, itu di dalam kitab Musannaf Abdul Razak itu mungkin hadisnya cuma 13%. Atau 18% paling banyak. Selebihnya itu pendapat sahabat, praktik sahabat. Jadi yang kalau begitu hadis itu tidak mendapatkan tempat. Alias hadis bukan menjadi sesuatu yang dirujuk. Yang dirujuk adalah otoritas-otoritas itu. Nah, baru kemudian setelah itu Imam Asy-Syafi'i kemudian menginisiasi wahyu as a second revelation. Wahyu kedua. Oke, wahyu kedua. Sehingga semua yang harus dicatat di dalam kitab hadis itu hanya sabda Rasul. Yang pendapat sahabat, praktik sahabat keluar. Itulah mulai genre musnad. Genre musnad mulai di situ. Apa bedanya musannaf sama musnad? Kalau musannaf itu penyusunannya berdasarkan tema-tema fikih. Kitabut Toharo. Gimana sih cara berwudu? Oh, sahabat berwudu begini. Oh, Imam Atta berwudu begini. Bukan hadis. Baru kemudian ada hadisnya belakangan. Tapi kalau musnad itu sahabat apa meriwayatkan apa? Urut dari Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Nah, gelombang musnad ini kemudian dilanjutkan oleh Al-Bukhari melalui gelombang sahih. Jadi di saat Imam Asy-Syafi'i merebut kekuasaan itu dari kekuasaan otoritas menjadi kekuasaan teks, dilanjutkan oleh Al-Bukhari. Diseleksi mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Hanya dia pilih yang sahih saja. Bukhari. Meskipun kemudian pada praktiknya Imam Bukhari sendiri itu memilih hadis dhaif di dalam kitab sahihnya. Memilih hadis dhaif di dalam kitab sahihnya. Oke. Sahih Bukhari ini. Sahih Bukhari. Jadi misalnya hadis tentang paha adalah aurat. Imam Bukhari jelaskan bahwa hadis riwayatnya Anas yang menjelaskan bahwa lututnya sahabat Anas bertemu dengan pahanya Nabi,
itu adalah asnad. Bahasanya itu asnad, lebih sambung, lebih sahih. Sementara riwayatnya sahabat Jurhud atau Jarhad yang mengatakan, Nabi mengatakan bahwa paha adalah aurat, itu ahwat, lebih hati-hati. Nah, Bukhari sendiri menilai Jarhad ini di kitab yang lain, Tarikh Bukhari Kabir. Ini orang bermasalah. Riwayat di sini itu bermasalah. Artinya dia sendiri lebih memilih hadis yang dhaif ketimbang hadis sahih. Tapi sebagai seorang sarjana kan dia harus menampilkan hadis sahihnya tetap. Tapi pendapat dia, fikih dia itu tetap di hadis dhaif. Nah, ini artinya berubah lagi dari kekuasaan teks berubah menjadi otoritas. Jadi nggak peduli itu sahih, yang dipilih justru hadis yang tidak sahih. Nah, apa yang dilakukan oleh Bukhari ini dipandang oleh muridnya Imam At-Tirmidzi itu ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Tidak semua hadisnya itu diamalkan oleh ulama. Coba bisa ulangi lagi, Ustaz. Ada hadis tentang paha ini. Ya. Paha adalah aurat. Ya. Oke. Itu hadisnya tidak lebih sahih dibanding yang paha bukan aurat. Paha bukan aurat. Ya. Oke. Tapi kan selama ini kita tahu paha itu aurat. Iya, karena itu kita ikut otoritas. Otoritas. Kita bukan ikut teks. Padahal kalau kita ikut teks hadisnya, yang sahih dong yang kita ambil. Oke. Nah, yang paha itu aurat. Yang paha itu bukan aurat. Oke. Nah, ini terus kan bergerak ke generasi muridnya Imam At-Tirmidzi dengan menyusun kitab Sunan. Kitab Sunan itu tidak hanya hadis yang diseleksi, tapi dia harus juga hadis itu diamalkan oleh siapa? Hadis itu dipraktikkan oleh siapa? Kelompok mana yang mengamalkan hadis itu? Artinya apa? Kata Imam At-Tirmidzi, saya memilih hadis-hadis yang diamalkan oleh fuqaha. Nah, ini berarti kembali ke otoritas yang menjadi teks. Nah, hari ini kita tuh dicoba untuk dikembalikan ke generasinya Asy-Syafi'i bahwa yang menjadi otoritas adalah teks. Sebagian saudara-saudara kita, kelompok-kelompok muslim itu mengatakan hadisnya sahih enggak? Hadisnya sahih enggak? Nah, itu kembali ke teks. Sementara yang berjalan itu adalah yang selama ini mungkin sampai 20 tahun belakangan itu adalah yang punya otoritas yang kita jadikan teks. Banyak itu. Banyak bahwa sekali. Kita lebih mengikuti otoritas ketimbang kualitas. Ya. Gitu ya? Iya. Apa contohnya? Ya banyak. Misalnya soal minum berdiri. Minum berdiri. Ya. Kalau ngelihat teksnya itu ada teks la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kamu minum diterjemahkan kemudian berdiri. Sehingga ada larangan orang minum berdiri coret. Kan gitu. Ya. Nah, itu ternyata Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Umar di dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan beliau minum berdiri. Ketika ditanya kenapa Anda minum berdiri? Ya ini yang saya lihat. Jadi otoritas Imam Sayyidina Ali itu menjadi praktik. Dia melihat cara minumnya Nabi minum berdiri. Nabi minum berdiri. Ma sona'tu huwa alladhi ma sona'an Nabi. Apa yang saya lakukan itu yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang kalian lihat itu yang saya lihat sama Nabi. Oke. Nah, sementara yang sekarang kan enggak. Ya. Kalau ada orang minum berdiri, kemudian jangan minum berdiri, duduk. Oke. Sunnahnya duduk. Sekarang kan gitu. Itu satu. Yang kedua soal ilzak. Ilzak itu meratakan kaki waktu makmum dengan kaki temannya. Mempertemukan. Iya. Oke. Ilzak namanya. Hadisnya itu kana ahaduna yulziqu qadamahu qadama sahibihi wa mankibahu mankiba sahibihi. Ada salah seorang di antara kami yang merapatkan itu. Nah, jadi ceritanya terus bahunya juga nempel. Okay. Sehingga apa? Kalau mau masuk beberapa masjid itu ada foto gambar. Oh, kalau kakinya nggak sambung itu salah. Ya. Kalau kakinya nggak rapat, ya kan? Sehingga kaki itu harus rapat. Padahal praktiknya hadis itu hanya diamalkan oleh satu orang. Sahabat yang merapatkan kaki itu cuma satu orang. Sehingga apa? Itu bukan sunnah. Bahwa itu ada hadisnya, iya. Hadisnya apa kualitas? Hadisnya sahih. Sahih. Tapi kan tradisi kita enggak. Oke. Mungkin waktu Kang Jadang di pesantren, nggak ada tuh disuruh sama kiainya, kakinya rapatkan. Nggak ada, tapi ini dirapatkan. Nah, itu yang saya sebut sebagai sunnahifikasi hadis.
Yang mana nih? Yang bahwa kita nggak merapatkan? Yang bukan, yang mereka yang menyuruh merapatkan. Jadi mereka menganggap semua hadis itu adalah sunnah. Ya, ya. Padahal nggak begitu. Terakhir semua hadis itu sunnah? Ya, bagi mereka. Bagi mereka? Bagi kelompok satu. Semua hadis itu sunnah? Padahal kan nggak semua hadis itu sunnah. Nah ini apa artinya? Enggak semua hadis itu sunnah, apa artinya? Iya, artinya tidak semua hadis itu menjadi tradisi. Pegangan ya? Iya, tradisi yang dipraktekkan turun-temurun. Ya, ya. Nah, di mana pangkalnya? Pangkalnya itu adalah ketika ada seorang tokoh yang namanya Al-Albani tahun 1994, dia bilang begini, hadis sahih itu wajib diamalkan meskipun sebelumnya tidak ada yang mengamalkan. Satu. Yang kedua, dia bilang ilzak itu adalah pengabaian terhadap ilzak itu penistaan terhadap agama dan Tuhan. Padahal Ibn Hajar al-Asqalani sendiri, kemudian Ibn al-Haytami, ulama-ulama besar itu bilang itu hanya anjuran saja, nggak sunnah apalagi wajib. Terakhir kasus ini, Kang Jajang, kasus yang sekarang lagi viral nih. Misalnya saya sebut nama, misalnya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat bilang kurang tepat itu kalau 1 ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor kambing itu bisa untuk sekeluarga. Dia bilang begitu. Hadisnya apa? Ini Nabi SAW itu kalau dia hadisnya pakai doa bahwa Nabi SAW berdoa, ya Allah ini dariku dan keluargaku dan umatku yang belum bisa berkurban. Dariku dan keluargaku. Nah, hadis ini kemudian dianggap sebagai dalil atau hujah bahwa boleh menyembelih seekor kambing kurban untuk sekeluarga. Padahal hadis itu atau yang senada dengan hadis itu yaitu dohan Nabi SAW kabsyaini amlahaini, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing kibas yang besar-besar, yang cantik-cantik, 1 untuk dirinya dan keluarganya, 1 untuk umatnya. Yang mempraktikkan hadis itu cuma 2 orang sahabat. Siapa itu? Anas bin Malik dan Utsman bin Maz'un. Sehingga apa? Yang menjadi sunnah itu adalah yang 1 ekor kambing 1 orang. Bukan 1 ekor kambing. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Ada hadisnya? Ada. Tapi apakah itu sunnah? Bukan. Maka tradisi kita yang sudah berjalan ini yang dianggap keliru oleh Adi Hidayat itu ya justru menurut saya dia yang keliru. Bahwa dia menggunakan hadis sebagai dalil, ya tapi itu bukan sunnah. Maka mayoritas ulama kan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah ini perebutan wacana kekuasaan, otoritas teks dan kekuasaan itu yang membuat saya membuktikan langsung di disertasi saya dengan studi kasusnya Sahih Bukhari dan Sunan At-Tirmidzi. Gitu. Sederhana. Menarik ini ya. Jadi ada kelompok yang mendorong kembali teks gitu ya. Betul. Al-Albani. Ya. Al-Albani itu salah satu imam rujukannya kaum kelompok Salafi Wahabi ya. Dekat sekali dengan Bin Baz segala macam kan. Ya. Karena Albani muridnya Abdullah bin Baz kan. Itu jadi yang bikin otoritas versus otentisitas nih. Otentisitas ini kan masalah sahih atau enggak sahih kan? Iya. Kan? Masalah teks dan sunnah, masalah hadis dan sunnah kan? Iya. Seberapa serius kan pertempuran ini? Bisa sangat serius di level grassroots. Artinya apa? Ketika misalnya ada sekelompok masyarakat yang melakukan ibadah berdasarkan hadis dhaif, lalu kemudian itu dikritik, wah Anda nggak boleh ini hadisnya dhaif. Nah, itu kan akhirnya membuat masyarakat kebingungan. Apakah dia harus meneruskan tradisi yang turun-temurun dia laksanakan, atau dia harus dalam tanda petik berhadapan dengan otentisitas. Ini Islam yang otentik itu ini. Kalau Anda mau ikut ini atau mau ikut yang itu. Nah, itu kan di kalangan awam berat itu kan. Pertarungan batinnya. Kalau di kita yang punya pengetahuan, kita akan dengan mudah bisa menjawab. Kita mengikuti sunnah. Iya, mengikuti praktek ya. Iya, mengikuti praktek. Bahwa ini praktiknya. Ini sunnah yang dijalankan sejak zaman sahabat dan seterusnya. Kan kita bisa begitu. Meskipun hadis ini dhaif, faktanya
Hampir semua ulama itu mengakui dan mengamalkan hadis dhaif, termasuk Imam Bukhari sendiri yang tadi saya sebut. Jadi mereka kalau mau merujuk Imam Bukharinya sendiri pakai hadis dhaif kok. Nah pertanyaannya, kenapa hadis dhaif dipakai gitu? Karena begini, Kang. Jangan dibayangkan kemudian hadis dhaif itu hadis yang lemah, yang tertolak. Jadi kalau kita mau bagi klasifikasi hadis itu sebetulnya dua, makbul sama mardud. Diterima, ditolak. Nah, makbul itu ya sahih, ya hasan, ya dhaif, itu masih makbul. Okay. Kalau mardud itu yang dhaif jiddan sama yang maudhu, palsu. Meskipun beberapa literatur ilmu hadis belakangan itu memasukkan hadis dhaif sebagai mardud, tertolak. Tapi kan faktanya enggak. Di zaman Imam Bukhari kan hadis sahih itu cuma dibagi dua, sahih sama dhaif. Artinya kalau nggak lolos seleksinya Imam Bukhari, dia jadi dhaif. Tapi apakah ini kemudian menjadi dalam tanda petik tertolak gara-gara nggak lolos seleksinya Imam Bukhari yang terkenal ketat? Siap. Kan gitu. Paham. Nah, artinya belum lagi urusan dalam penilaian hadis itu menjadi sahih, ada penilaian terhadap seorang periwayat yang itu sangat subjektif. Oke. Bisa jadi dinilai sahih oleh satu penilai, bisa jadi oleh penilai yang lain dinilai dhaif. Nah, jadi itu tadi satu kelompok keagamaan kita itu berpegangan pada pokoknya teksnya begitu, yang sudah ada begitu. Betul. Sebenarnya kita nanti dulu harus kita dialogkan dengan kaidah usul, dengan kondisi dan lain sebagainya. Itu baru di level di dua problem tadi, problem otentisitas dan problem otoritas. Problem yang ketiga ini problem praktik, pemahaman dan praktik. Iya. Oke. Misal problem pemahaman gini, soal isbal. Isbal itu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Bagi saudara kita yang tadi teks menjadi kekuasaan, ya dia pokoknya Nabi larang orang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, ya sudah. Dia amalkan, cingkrang, kan begitu. Tapi bagi kelompok sini yang harus dilihat konteksnya apa yang terjadi pada masa itu, kan kelihatan. Oh ternyata isbal itu bukan soal menurunkan atau menaikkan celana, tapi ada urusan yang lebih besar dari itu, yaitu stratifikasi sosial yang coba dihapus oleh Nabi. Kenapa? Karena praktiknya zaman Nabi itu orang yang status sosialnya tinggi itu pakaiannya menjulur ke bawah. Sementara orang yang status sosialnya rendah itu pakaiannya naik. Umar itu pernah mukul seorang budak karena pakaiannya menjulur, dipukul. Anta abdun irfa, kamu tuh budak, angkat. Nah ini yang sedang dikoreksi oleh Nabi. Besar stratifikasi sosial yang sedang dihadapi oleh Nabi. Melalui pakaian itu tadi, pembedaan orang melalui pakaian. Nah saya kira yang di sini itu kan lebih lebih sunnah. Yang mana? Yang memahami hadis secara konteks itu tadi. Oke. Ketimbang yang di sini. Yang hanya sekedar pakaian. Saya membacanya begini kan. Itu ada hadisnya kan bunyinya gini. La yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Al-musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil kidhib. Ada 3 orang yang enggak dilihat sama Allah di hari kiamat, enggak dipandang sama Allah di hari kiamat, alias tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Al-mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut pemberian. Jadi dia udah ngasih, dia sebut-sebut di mana-mana. Yang ketiga, orang yang berdagang dengan cara dusta. Dari 3 ini saya bisa paham yang 2, bahwa yang 2 ini merugikan orang lain. Kan gitu. Menjual dagangan dengan berdusta, kemudian menyebut-nyebut pemberian orang takabur. Lalu kalau memanjangkan pakaian, apa yang dirugikan, kan gitu. Pasti kan ada sesuatu yang besar, yang serius, tapi potretnya memang pragmatis kecil itu. Nah itu, banyak sekali hadis yang begitu. Banyak sekali. Gitu ya. Jadi selama ini sunnah ya, yang kita pahami sunnah, itu adalah
praktik yang bersumber dari berbagai ada hadis, ada praktek juga gitu kan. Saya tertarik itu sama kategori Anda itu. Hadis itu ada yang makbul, ya kan? Ada yang mardud. Yang doib itu juga sebenarnya makbul ya. Makbul. Dan itu yang membentuk praktek kaum muslimin itu sebenarnya hadis yang makbul itu ya. Iya. Karena keterbatasan hadis yang sahih juga. Oke. Kan tidak semua hadis sahih mengcover aktivitas keagamaan. Yeah. Ketika apalagi yang menyeleksinya ketat. Sehingga kalau dalam ilmu jarh ta'dil atau ilmu kritik hadis itu kan ulama dibagi menjadi 3 kan. Ada yang mutasyaddid, ekstrim, ada yang mutawasit, moderat, ada yang mutasahil. Ketika yang mutasyaddid bilang sahih, kita terima. Tapi ketika dia bilang dhaif, nanti dulu karena dia syaratnya ketat. Okay. Ketika yang mutasahil bilang dhaif, kita terima karena dia permisif. Begitu dia bilang oh ini lemah, kita terima lemah. Tapi kalau dia bilang sahih, nanti dulu. Nah, yang bisa kita terima dua-duanya itu yang moderat. Nah, Imam Bukhari itu dalam penilaian sejumlah ulama, dia berada di mutasyaddid. Dan paling ada di moderat, tapi moderat lebih dekat ke mutasyaddid. Okay. Sehingga apa? Menggunakan Sahih Bukhari sebagai rujukan aktivitas keagamaan itu berat. Berat ya? Itu berat. Berat dari sisi itu. Yang mutasahil itu menengah. Yang menengah ya seperti Imam Tirmidzi, menengah itu. Okay. Imam Abu Daud, Imam An-Nasai masuk ke mutasyaddid. Yang mutasahil seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim itu dinilai mutasahil padahal yang enggak juga gitu. Ya. Ini menarik ya, pendulum keagamaan ya, kaum muslim. Ada mencoba yang menggerakkan kembali ke teks gitu kan. Nah, sementara sebelumnya atau sebagian besar kelompok itu ya praktek keagamaan ya yang kita selama ini praktekkan gitu kan. Saya mau kasih contoh lagi yang mungkin bisa menjadi lebih terang benderang. Hadis, ada sebuah buku yang best seller di tahun 99-an ke sini. Jadi awal sebelum tahun 2000-an lah, yaitu bukunya Albani yang judulnya Sifatus Sholatin Nabi. Okay. Ya, dia berargumen dengan menggunakan hadis Shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi orang itu ditarik untuk ikut pada buku itu, seakan-akan buku itu menjelaskan bahwa Nabi sholat tuh kayak gini. Yang di luar ini berarti enggak sesuai Nabi. Okay. Seakan-akan begitu. Yeah. Saya nggak tahu apa tujuannya dia nulis Sifatus Sholatun Nabi. Tapi coba saya coba tarik. Hadis Shallu kama ra'aitumuni usolli itu diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Namanya Malik ibnil Huwairits. Malik ibn al-Huwairis beserta 20 orang temannya itu mesantren di Madinah. Dia dari Yaman. Mesantren di Madinah bersama Nabi sekitar 2 atau 3 minggu. Lalu kangen sama keluarga, mau pamit nggak enak. Ya kayak kita santri kan, kangen keluarga terus mau pamit sama kiai, kayaknya nggak enak. Tapi Rasulullah tahu, lalu Rasulullah panggil. Kata Rasulullah, irji'u ila ahlikum. Sudah, sana kamu pulang, temui keluarga kamu. Wa muruhum bis shalah. Perintah mereka untuk sholat. Wa shallu kama ra'aitumuni usolli. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oke. Malik pulang dong rumahnya. Lalu anggota keluarganya pasti melihat Malik. Dan yang dilihat dari Malik adalah yang dilihat Malik dari Rasulullah. Yang boleh jadi atau sangat mungkin terjadi dan faktanya iya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain yang juga makmum sama Rasulullah. Itulah kenapa misalnya Imam Malik tangannya tetap ke bawah meskipun 16 sahabat itu meriwayatkan hadis Nabi begini. Kenapa? Karena Imam Malik melihat praktek orang tuanya, gurunya dan semuanya, dan dia di Madinah nggak ada yang begini. Artinya Imam Malik menggunakan otoritas sebagai tas. Nah, sama seperti kita kan. Kita itu kan bukan sholat bagaimana Nabi sholat. Kenapa? Karena kalau hadis Nabi sholat ada di sini 2, 3, 4. Kita pilih yang mana? Kalau berdasarkan hadisnya, saya
pakai ini karena ada hadisnya. Saya juga akan bilang, yang ini juga ada hadisnya. Kok nggak pilih yang ini? Itulah kenapa Imam Malik kemudian tidak menjulurkan, tidak qabdul yadain, tapi dia sadlul yadain, meskipun ada 16 riwayat hadis sahih yang gini. Kenapa? Karena praktiknya begini. Dan kita kan juga begitu. Kita ikut guru kita, kita makmum, oh begini, ya sudah kita ikut, ya begini ikut. Termasuk baca Fatihah, ada yang baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ada yang enggak dan seterusnya. Nah, itu kan bukan berdasarkan hadis. Artinya slogan atau jargon sallu kama ra'aitumuni usolli itu tidak berlaku untuk kita umum. Tidak berlaku umum. Kita itu pakainya hadis itammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Ikuti saya, makmum sama saya, nanti akan ikut kepada kamu orang sudah kamu. Maka di Muwatta, kalau kita baca kitab hadis Muwatta itu generasi awal juga. Ya kan, setelah Musannaf, kemudian Muwatta baru Sahih. Kalau Muwatta termasuk apa itu? Musannaf? Dia masuknya ke Musannaf. Musannaf. Di Muwatta itu ada bab tentang puasa 6 hari setelah Ramadan. Yang beliau ditanya, gimana puasa? Apa kata dia? Saya nggak pernah. Guru saya nggak pernah. Orang tua saya nggak pernah. Leluhur kami nggak pernah di Madinah. Mereka semua berpendapat, jangan-jangan ini bid'ah. Tapi ada hadis sahih, riwayatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari itu pindah ke Irak ikut Sayyidina Ali kan, ke Kufah. Sehingga hadis itu beredar di sana, tidak beredar di sini. Tapi Imam Malik berpedoman pada praktik. Nah, maka saya menyimpulkan bahwa di kelompok yang sini itu riwayat mendahului praktik. Riwayat mendahului praktik. Praktik. Artinya riwayat itu menjadi dasar mereka praktik. Sementara kalau yang di sini praktik mendahului riwayat. Lihat dulu praktiknya. Yang penting praktiknya ada. Persoalan nanti ada riwayat yang datang kemudian mengkonfirmasi, mengafirmasi atau bahkan bertentangan, tidak ada masalah. Seperti yang terjadi pada Imam Malik. Orang bertanya, lalu apa artinya sahih? Sahih itu kan artinya benar, bersih, sehat, gitu kan? Dan hadis itu jaminan mutu lah, tanda kutip ya, untuk menjadi dasar kita beribadah. Gitu. Gimana itu? Apa kita ganti aja itu istilahnya? Sebetulnya gini kan, istilah sahih itu sebetulnya kan untuk menyatakan bahwa riwayat ini, jalur periwayatan ini, hadis yang disampaikan oleh jalur periwayatan ini itu diduga kuat, bersumber dari Nabi. Kalau secara ilmu, maka kata Imam Mahmud At-Tuhan, kita tuh nggak boleh memastikan bahwa itu sungguh-sungguh dari Nabi. Kenapa? Karena ini manusia bisa saja lupa, bisa saja apa. Dan sama ketika kita bilang ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, itu kita nggak boleh kemudian secara a priori kita tolak. Kenapa? Karena boleh jadi ini benar. Cuman ada penilaian dari satu orang tentang satu riwayat. Sebatas itu. Artinya sebagai ilmu kita harus terima itu. Struktur ilmu. Jalurnya kemudian matannya yang dibawa itu kita terima. Tapi problem kemudian yang kedua adalah apakah bagaimana pemahamannya dan bagaimana itu dipraktikkan. Nah, otoritaslah yang harus berperan di situ. Tergantung otoritas. Ini sebenarnya tesis Anda ini pukulan telak saya kira bagi orang-orang yang mendewa-dewakan teks, gitu. Ya kan? Iya. Anda pernah diskusi sama orang-orang tetangga-tetangga kita, teman-teman lah yang mendewa-dewakan teks ini? Oh ya sering. Apa? Di kampus mereka sendiri apa? sering. Ya lana a'maluna walakum a'malukum, selesai. Susah ya kalau gitu. Iya. Tapi saya kira penting ini. Ya, selama ini orang-orang yang ini hadisnya nggak sahih, merasa tertekan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Solu kamera itu bid'ah itu gitu kan? Itu kan selalu diikuti begitu. Itu nggak ada hadisnya. Iya. Itu hadisnya doi. Ini yang sahih ini. Iya. Kita merasa tertekan, merasa bersalah. Akhirnya
menyalahkan diri kita bahwa ini selama ini kita salah gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Kalau itu level praktik misalnya. Kalau level pemahaman misalnya, ada lagi hadis misalnya. Ada yang menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disabdakan Nabi itu adalah teks final, teks yang harus diikuti. Tapi ada sekelompok yang lain, itu kalangan pesantren misalnya, itu menganggap bahwa apa yang disabdakan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sebuah metode, bukan teks. Itu cara. Sehingga cara itu bisa kita duplikasi. Kan gitu, dengan sesuatu yang berbeda, dengan menyesuaikan dengan kondisi. Contohnya apa? Contoh misalnya, akikah. Akikah itu kan tradisi jahiliyah yang diadopsi lalu dimodifikasi oleh Nabi. Ada tradisi atiroh, ada tradisi rojabiyah, ada tradisi macam-macam. Penyembelihan hewan, kambing untuk anak yang baru lahir. Atiroh itu anak pertama, laki-laki, anak perempuan enggak. Rojabiyah yang berakhir di bulan Rajab, laki-laki, perempuan enggak. Oleh Nabi diadopsi, lalu dimodifikasi. Laki iya, perempuan iya. Lalu caranya, mereka nyembelih, lalu darah kambing dikucurkan ke kepala bayi. Dimodifikasi sama Nabi, sembelih kambingnya, tapi kepala bayinya diciprat minyak wangi. Nah, ini kan sebuah metode bagaimana Nabi mengadopsi tradisi di luar, ya, kemudian dimasukkan oleh modifikasi. Ini yang dilakukan oleh Sunan para Wali Songo misalnya. Bagaimana tumpengan, ya kan? Oke, tumpengan yang tadinya buat arwah-arwah, tarik ke rumah, makan bersama, doa. Tradisi ini memang tidak ada di zaman Nabi, tapi secara metode ada. Kan gitu. Nah, maka saya sering kali mengatakan bahwa tidak semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu terlarang dilakukan. Kan gitu. Secara metode ada. Ini termasuk pemahaman kita terhadap praktek. Iya. Ya. Apa yang ketiga itu ya? Ya. Oke. Terus? Pemahaman itu. Jadi artinya apa? Artinya kalau begitu apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi itu kita bisa jadikan sebagai payung. Sebagai payung yang bisa kita ijtihad kita untuk menyikapi persoalan. Jadi saya menganggap gini. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu ada dua. Satu, respon yang sifatnya lokal, temporal. Yang kedua, ada yang sifatnya ajaran yang universal. Kalau yang berkaitan dengan ibadah murni, dalam hal ini misalnya sholat, puasa, itu ajaran yang universal. Tapi yang berkaitan dengan manusia, bagaimana Nabi berinteraksi dengan manusia, Nabi jualan, Nabi segala macam itu adalah sifatnya respon Nabi yang sifatnya lokal temporal. Yang bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai sebuah metode solusi mencari jalan keluar dari persoalan masyarakat, atau ya itu hanya untuk masa lalu. Sekarang beda lagi gitu. Iya, makanya kan istilahnya itu realitas yang berubah dengan realitas yang harus berubah. Ketika kita memahami hadis Nabi sementara realitasnya sudah berubah, maka kita coba ambil kontekstualisasinya. Tapi ada hadis Nabi yang membuat kita harus merubah realitas. Realitasnya harus berubah, nggak boleh begini. Karena Nabi bilang begini, ini ajaran universal. Anda nggak boleh begini, Anda nggak boleh riba, nggak boleh dan seterusnya. Sementara yang satu lagi, realitasnya sudah berubah, maka pemahaman terhadap teks ini yang harus juga berubah pemahamannya. Kira itu. Menarik ya. Nah ini gini Ustaz. Sekarang kan perebutan wacana ini, teks dan otoritas, ya kan? Bagaimana mengimbangi gitu teman-teman kita ini yang betul-betul percaya sama teks, menyembah teks, gitu, ya kan? Sehingga ada inilah saya kira ada tip-tip yang sangat praktis buat orang biasa ya, bahwa selama ini kita juga nggak salah, gitu kan? Selama ini ya kita
percaya kepada otoritas, praktek yang diriwayatkan dari satu generasi ke generasi lain ya, dan itu diperpegangi gitu. Ada tip-tip nggak? Ya kalau menurut saya sih tips yang pertama tetap punya irtibat, tetap punya ikatan dengan tradisi. Kalau istilahnya Al-Jabiri itu kita jadi kainah turosiyah, menjadi entitas yang mengakar, yang bertradisi. Jadi apa yang kita lakukan itu nggak boleh nggak ada sandarannya gitu secara dekat. Terus yang sampai diurut sampai ke sana. Nah, jadi itu yang pertama. Kita harus jadi entitas yang mengakar tradisinya. Nggak boleh loncat. Oke. Yang kedua, ya apa ya? Kajian-kajian hadis di masyarakat itu harus diisi oleh mereka-mereka yang punya tradisi ini. Jadi teman-teman pesantren tuh harus sudah bergerak dari kajian fikih ke kajian hadis yang fikih gitu. Kajian fikih Ke kajian hadis yang fikih. Jadi selama ini kan mereka bicara tentang Al-Majmu', bicara tentang ngaji kitab-kitab fikih, Bughiyah dan lain sebagainya. Sementara yang di sini itu bicaranya hadis semua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini. Nah, yang ini harus sudah, ayo kita ngomongin hadis, tapi yang dipraktekin sama di sini. Jadi masyarakat itu punya dua amunisi bahasanya. Satu, oh ada hadisnya betul, oh iya ini dipraktekkan. Oh ini ada hadisnya, oh iya ini menurut ulama ini maknanya ini. Contoh lagi, saya mau kasih contoh lagi. Kang Jajang pernah belakangan ini kalau sholat di masjid atau di musola, itu ada orang yang kalau bangun dari sujud tangannya begini, ngepel. Pernah lihat? Pernah. Itu ada hadisnya. Hadisnya itu Rasulullah SAW itu kalau bangun dari bangun dari sujud itu bangun kal ajin. Kal ajin. Ajin itu orang yang ngadon roti. Orang yang ngadon roti begini. Nah, mereka yang teks itu langsung oh begini, ya sudah berarti bangunnya begini. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud ajin itu bibatinil kaf, dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi pas ngadon itu kan begini terus dikeplak. Nah pas begini nih. Nah yang kita lakukan kan begini nih sejak lama. Kemudian belakangan ada yang begini. Nah terus yang begini ketika disodorin itu hadisnya kala ajin tuh ngadon roti. Tapi nggak punya pengetahuan fikihnya, dia akan oh iya ya begini. Ya udah ikut begini. Padahal pengetahuan fikihnya di kitab-kitab fikih itu begini. Bahkan ada ulama yang mengatakan bukan ajin, tapi ajiz. Nun sama zaid itu kan sama. Nun sama Zai. Ya. Jadi kal ajin dengan kal ajiz itu kan sama. Ajiz artinya apa? Orang yang tua renta. Sehingga kalau bangun tuh harus gitu. Nah ini. Nah itu betapa tadi cara yang kedua adalah bahwa ini yang biasa fikih. Ayo kita masuk memberikan pencerahan kepada masyarakat menggunakan hadis-hadis yang disertai dengan pemahaman para ulama. Bukan semata-mata hadisnya bunyinya begini. Itu saya kira. Wah, tambah menarik nih. Saya kira kita nanti kita sambung lagi ya. Siap. Dengan isu yang lebih spesifik gitu ya. Karena ini saya kira penting ya. Saya baru tersadar gitu bahwa selama ini kita terjebak. Ada orang yang membusanya, teks ini ada hadis sahih gitu kan. Padahal di samping teks juga ada otoritas gitu. Dan selama ini dan itu ada dasarnya gitu kan. Anda ada closing statement Ustaz yang sebelum kita tutup nih. Beragamalah dengan cerdas. Gitu. Beragamalah dengan cerdas dengan menggunakan pengetahuan. Dan pengetahuan itu pasti ada di pemilik otoritas yaitu ulama-ulama. Ulama-ulama ya. Jadi mengabaikan ulama-ulama besar Syafi'i, Ahmad, Hanafi dan seterusnya itu dengan langsung ke hadis Rasul itu menurut saya adalah kecelakaan dalam beragama. Saya pengen balik lagi itu. Imam Syafi'i itu kenapa begitu jatuh cinta itu sama teks itu? Yang pertama kalau berdasarkan sejarah bahwa pada saat Imam Syafi'i itu kan kelompok Mu'tazilah yang sedang kuat sehingga otoritas itu ada di rasio
Ada di akal, bukan di nakal. Nah, untuk menghambat atau membatasi ruang gerak itu, untuk mengembalikan otoritas agama itu ke nakal, ke riwayat, maka itu yang dilakukan. Hadis penting. Hadis gitu penting. Ya? Hadis penting. Itu konteksnya ya? Saya kira itu konteksnya. Oke. Baiklah, Ustadz Rifki Muhammad Fathi. Al-Fathu lah. Nggak pakai al, Fathi. Fathi gitu ya. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, Prof. Ini berat tapi enak ini. Istilahnya daging semua ini. Amin. Dan saya kira kita mudah-mudahan ya banyak yang tertarik ya. Ini saya kira penting ini buat mengcounter, paling nggak mengimbangi orang-orang yang mendewa-dewakan teks gitu. Paling tidak mendudukkan masalahnya secara proporsional. proporsional. Ya. Teks itu penting, tapi juga otoritas atau praktek juga penting. Demikianlah Jajang Jahroni Channel kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita akan sambung lagi dengan Ustadz Rifki pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.